Kenapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo guys, kenalin nama aku Zalfa Chandra Angelina Putri, biasa dipanggil Zalfa. Aku berasal dari program studi ekonomi syariah, dan di sini aku akan menjelaskan tentang konsep utility dan juga makna keberkahan dalam ekonomi Islam. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kita masuk di bagian latar belakang yang kenapa manusia itu selalu mengejar yang namanya kepuasan. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, hampir semua yang kita lakukan ini itu tuh sebenarnya hanya untuk mencari kepuasan belakang. Mulai dari semisal kita mencari makanan, nah kita tuh pasti akan mencari makanan yang enak. Yang kedua, semisal kita mencari pakaian, kita juga akan mencari pakaian yang bagus, yang fashionable, yang tren. Kemudian kalau kita mencari tempat untuk nongkrong, nah kita tuh juga pasti akan mencari tempat yang estetik buat difoto. Nah, itu semua dilakukan karena ada rasa senang atau puas yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi sendiri, itu semua disebut sebagai utility atau kepuasan yang dirasakan seseorang ketika menggunakan barang atau jasa. Masalahnya di sini teman-teman, manusia itu sifat aslinya itu nggak akan pernah bisa puas karena manusia itu memiliki sifat serakah. Karena dengan ia memiliki barang A, ia pasti akan mencoba untuk memenuhi dan membeli barang lainnya seperti barang B, C, dan D, dan yang lainnya teman-teman. Nah, menurut ekonomi konvensional sendiri, manusia itu dianggap rasional karena selalu berusaha mencari kepuasan paling besar di antara pilihan kita. Contohnya nih, kan semisal kita beli barang nih, beli diskon makanan atau apalah pakaian gitu di suatu swalayan, kita pasti akan mencari diskon mana yang paling besar dan paling menguntungkan kita, tapi kita juga melihat juga kualitasnya. Karena dasarnya manusia itu pasti akan lebih memikirkan untung secara materi. Tapi dalam ekonomi Islam, kepuasan itu bukan cuma diambil tentang rasa senang atau rasa untung secara materi, tapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu tentang keberkahan. Karena sesuatu yang membuat kita puas itu belum tentu membuat jiwa kita tuh merasa tenang. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas bagian utility nih teman-teman. Sebenarnya konsep ini tuh sangat sederhana karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena utility sendiri itu adalah sebuah rasa puas terhadap manfaat yang dirasakan seseorang ketika ia itu menggunakan suatu barang atau jasa gitu. Jadi kan setiap manusia itu pasti memiliki sebuah kegiatan ya. Nah, manusia itu pasti akan membeli atau memakai ataupun mengkonsumsi sesuatu produk lah. Nah, biasanya itu ada kepuasan tersendiri yang mereka cari gitu. Contohnya nih gini, semisal kita dari minggu kemarin nih pengen banget ngidam yang manis-manis, kita pengen banget kayak dessert lah. Nah, baru minggu ini kita keturutan nih beli. Kebetulan kita juga lapar juga nih. Adalah Dubai Chewy Cookie. Itu tuh emang makanan dessert yang lagi viral teman-teman. Terus karena kita bisa membeli Dubai Chewy Cookie itu, nah setelah kita mendapatkannya kan pasti ada rasa puas, ada rasa bangga tersendiri setelah kita mendapatkan si Dubai Chewy Cookie tersebut. Karena emang si Dubai ini itu emang lagi viral dan emang susah gitu buat didapetin. Jadi itu ada rasa puas tersendirinya gitu. Nah, dalam ilmu ekonomi juga utility itu digunakan sebagai alat untuk pembanding. Jadi semisal seseorang memilih sesuatu nih, nah itu dibandingkan dulu dengan barang yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung memilih sesuatu yang ia anggap itu memberikan manfaat yang lebih besar bagi dirinya, dan itu menentukan kepuasan dirinya. Nah, setiap orang juga memiliki tingkat utility yang berbeda-beda nih. Ada yang memang orang tersebut itu terpuaskan setelah ia tuh membeli sebuah barang
yang sangat langka, limited edition, contohnya kayak tas branded gitu. Tapi ada juga seseorang yang ia tuh lebih merasa sayang uangnya jika dipakai untuk membeli barang tersebut, sehingga ia lebih suka untuk menyimpannya dan menggunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Ada juga tipikal orang seperti itu. Nah, menurut ekonomi konvensional juga, manusia itu dianggap rasional teman-teman, karena selalu berusaha mendapatkan kepuasan yang maksimal dengan pilihan yang mereka ambil. Begitu. Namun, kalau kita lihat dari ekonomi Islam nih, beda lagi. Utility itu nggak hanya dilihat dari materi, tapi juga mempertimbangkan dari halal tidaknya, manfaatnya apa, akibatnya apa, dan lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kita udah bahas bagian utilitas atau kepuasan, sekarang kita akan bahas bagian rasionalitas dalam ekonomi. Nah, jadi simpelnya tuh gini, manusia itu pasti akan cenderung memilih hal yang menurut dia itu paling menguntungkan buat diri sendiri, yang paling membuat dia itu puas pokoknya. Jadi contohnya nih, kita itu sebagai para perintis nih, kita pasti punya uang tuh kayak terbatas kan, money kita tuh terbatas. Jadi semisal kita pengen beli suatu barang, kita tuh pasti mikir dulu nih, apakah uang kita yang terbatas itu harus kita berikan makanan dulu sebagai kebutuhan pokok kita tentunya, ataukah pakaian dulu yang karena kita emang pengen doang, atau kita tabung aja nih uang kita ini. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita udah mengambil keputusan ekonomi teman-teman. Makanya banyak orang yang mereka tuh suka banget cari diskon, suka banget bandingin harga, dan suka banget memilih barang yang menurut mereka itu lebih worth it teman-teman. Karena manusia itu secara alami ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar dari yang mereka keluarkan. Tapi kenyataannya nih teman-teman, keputusannya itu nggak pasti selalu rasionalitas, selalu pasti ada saat dimana mereka tuh akhirnya membeli barang ya karena emang cuma pengen doang, atau karena ikut-ikutan doang, karena viral gitu. Tapi kalau dalam konsep ekonomi Islam, rasionalitas itu bukan cuma tentang puas dan juga untung, tapi juga mikirin apakah sesuatu itu baik, bermanfaat, dan ada berkahnya tidak. Jadi nggak cuma mikirin aku mau, tapi aku tuh perlu nggak sih sebenarnya, kayak apa sih manfaatnya, perlu nggak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian dimensioning marginal utility. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian dimensioning marginal utility atau biasa disebut dengan kepuasan yang semakin menurun. Jadi sederhananya, semakin kita mengonsumsi sesuatu, tambahan rasa puas yang kita dapat itu akan semakin menurun teman-teman, semakin berkurang. Contohnya, semisal kita lagi makan 1 mangkok bakso tuh, nah itu enak banget, nikmat banget. Kita makan 2 mangkok masih oke, masih nikmat gitu. Kita makan 3 mangkok, nah itu udah mulai rasa enak itu karena kebanyakan makan bakso. Masuk mangkok keempat itu udah enak banget, perut udah kekenyangan, udah mual. Masuk mangkok kelima itu udah gumoh kita udah nggak mampu, lambung kita udah nggak mampu untuk menampung bakso-bakso tersebut. Jadi rasa puas kita pun jadi menurun sekali, udah nggak nyaman pokoknya. Jadi tambahan kepuasan yang dirasakan itu makin lama makin menurun. Dari situ kita bisa lihat kalau sebenarnya kepuasan manusia itu ada batasnya teman-teman. Makanya dalam ekonomi, manusia dianggap akan berhenti mengonsumsi sesuatu rasa saat ia tuh merasa puas yang didapat itu mulai berkurang. Tapi menariknya, walaupun kepuasan dari satu hal itu bisa menurun, keinginan manusia itu biasanya tetap muncul dalam bentuk yang berbeda. Karena konsep ini tuh ngajarin kita kalau dalam hidup
nggak semua tuh harus berlebihan. Karena sesuatu yang awalnya menyenangkan, kalau terlalu banyak juga bisa kehilangan rasa puasnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya ya, yaitu konsep keberkahan dalam ekonomi Islam. Nah, kalau dalam ekonomi biasa, itu manusia sering dianggap hanya mengejar yang namanya kepuasan semata. Kalau di dalam ekonomi Islam, itu tuh ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu adalah keberkahan. Jadi bukan cuma soal senang atau rasa puas, tapi juga sesuatu yang kita dapat itu membawa kebaikan dan ketenangan hidup, teman-teman. Karena kenyataannya nggak semua hal yang bikin kita puas itu selalu bisa bikin hati kita tenang. Kadang ada orang yang punya uang banyak, barang banyak, gaya hidupnya mereka itu mewah, hedon, tapi itu tetap merasa kurang karena nggak pernah puas gitu. Nah, dalam ekonomi Islam, keberkahan itu nggak selalu diukur dari banyaknya harta, tapi lebih ke bagaimana cara kita itu mendapatkannya dan bagaimana cara kita itu menggunakannya, teman-teman. Misalnya nih, uang yang didapat dari cara yang halal itu dipakai untuk melakukan perbuatan yang baik, membantu keluarga atau bersedekah. Biasanya itu akan merasa lebih menyenangkan daripada kita menggunakan itu untuk hal-hal yang kurang baik, kayak cuma untuk hedon-hedon kita sendiri aja gitu, teman-teman. Makanya Islam itu juga mengajari supaya manusia itu enggak hidup berlebihan dan tetap mengontrol keinginan diri sendiri. Jadi kalau kita tarik garis merah nih, teman-teman, konsep keberkahan itu ngajarin kita kalau tujuan hidup itu bukan sekedar untuk mengejar kepuasan sesaat. Karena kepuasan itu bisa hilang dengan cepat, sementara keberkahan itu lebih berkaitan dengan rasa cukup, rasa tenang, dan juga manfaat dalam hidup. Jadi, dalam ekonomi Islam, manusia itu bukan cuma diajarin cara mencari keuntungan, tapi juga diajarin bagaimana harta dengan bijak dan tetap mempunyai nilai moral dalam setiap keputusan ekonomi yang diambilnya. Nah, utility versus keberkahan. Kalau kita ngomongin utility dan keberkahan, sebenarnya itu dua-duanya sama-sama berkaitan dengan kepuasan manusia. Tapi cara melihatnya yang berbeda, teman-teman. Karena utility itu lebih fokus pada rasa puas yang didapat seseorang setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi ukurannya biasanya dari seberapa senang atau seberapa besar manfaat yang dia rasakan. Misalnya kayak beli makanan favorit, nongkrong di tempat yang bagus, atau beli barang yang sangat amat ia idam-idamkan. Itu bisa memberi utility karena bisa membuat kita puas dan juga bahagia. Sedangkan keberkahan dalam ekonomi itu nggak cuma tentang rasa puasnya aja, teman-teman, tapi juga melihat apakah sesuatu itu baik, halal, dan membawa manfaat enggak buat kita. Jadi ada nilai moralnya nih di dalamnya. Contohnya, semisal kita puas membeli barang mahal demi gengsi kayak tas branded gitu, itu tuh belum tentu membawa keberkahan, teman-teman. Sebaliknya, misal kita membantu orang tua atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, nah itu tuh lebih bisa memberikan kita rasa yang tenang dan rasa yang lebih dalam, teman-teman. Jadi simpelnya nih, utility itu lebih ke apa yang membuat kita puas, sementara keberkahan itu lebih ke apa yang membuat kita itu tenang dan juga merasa aman. Karena dalam ekonomi Islam, tujuan manusia bukan cuma mencari kesenangan sesaat, tetapi juga keseimbangan antara kebutuhan dunia, ketenangan hati, dan juga moral hidup, teman-teman. Nah, kita masuk bagian kasus nyata nih, teman-teman, yaitu adalah FOMO membeli tumbler nih. Sebenarnya ini sangat relate ya, karena FOMO ini tuh tren ini belum lama, teman-teman. Masih hangat nih. Nah, belakangan ini tuh banyak orang itu rela mengantri panjang demi
berburu koleksi tumbler yang edisi terbatas itu teman-teman, yang harganya mahal gitu ya demi gengsi doang. Padahal mah sebenarnya di rumah mereka itu pasti mereka udah punya namanya botol minum. Ya walaupun fungsinya sama gitu kan, tapi karena melihat orang itu pada punya, jadi ada rasa ingin memiliki juga dan takut ketinggalan tren gitu. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa kadang kalau kita itu membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan lagi, tapi dipengaruhi oleh lingkungan dan medsos tentu saja. Karena banyak orang akhirnya membeli sesuatu itu hanya demi kepuasan sesaat atau hanya demi gengsi sesaat doang. Tapi di sisi lain itu tuh ada dampak positifnya juga teman-teman. Seperti tumbler ini tuh mengurangi yang namanya limbah plastik. Selain itu, ada juga orang yang merasa lebih semangat kalau ia tuh minumnya tuh dari rumah karena merasa itu tuh lebih bersih gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak semua tren itu buruk ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihat gitu. Namun, kalau dilakukan secara berlebihan, perilaku FOMO ini juga sering menjadi lebih ke perilaku yang konsumtif, yaitu sulit untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Apalagi kalau hanya membeli demi mengikuti tren, itu benar-benar contoh perilaku yang tidak diperlukan atau benar-benar janganlah pokoknya. Nah, dalam ekonomi Islam, hal seperti ini tuh mengajarkan bahwa manusia itu harus tetap mengontrol keinginannya dan mempertimbangkan manfaat suatu barang sehingga ia tidak mengikuti kepuasan sesaat teman-teman. Begitu. Ya teman-teman, kita masuk bagian opiniku, my opinions. Nah, menurut opiniku nih, konsep utility ini sebenarnya adalah keberkahan yang sangat relate teman-teman dengan kehidupan kita di era yang serba mudah ini, serba digital, serba medsos di mana-mana. Karena orang itu lebih mudah terpengaruh dengan tren dan gaya hidup. Banyak orang yang berlomba-lomba membeli sesuatu demi kepuasan sesaat atau hanya demi pengakuan dari orang sekitar nih. Kadang kita juga merasa bahwa tanpa sadar itu kita membeli barang bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena takut ketinggalan tren begitu. Padahal nih kalau kita pikir lagi, rasa puas itu sebenarnya cuma ya sementara doang karena kita terpengaruh doang sesaat gitu. Nah, dari materi ini aku menyimpulkan bahwa memahami dalam hal ekonomi Islam itu tujuan hidup bukan cuma untuk mencari kesenangan, tetapi ada hal lain yang lebih penting teman-teman, yaitu adalah tentang keberkahan, tentang rasa cukup dalam hidup, tentang bersyukur. Karena pada akhirnya sesuatu yang sederhana tapi halal itu tuh kadang yang lebih ngena teman-teman. Sederhana, halal, bermanfaat, wah combo itu. Kadang itu justru malah bisa memberi kita ketenangan yang lebih besar dibanding dengan kepuasan sesaat yang berlebihan gitu. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan nih teman-teman yang kutunggu dari tadi nih. Nah, dari pembahasan kita tadi, dari awal aku ngomong yang kujelasin tadi sampai detik ini, itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia ini selalu mencari titik kepuasan dalam dirinya, dalam hidupnya. Nah, hal itu terlihat dari bagaimana seseorang itu memilih barang atau jasa yang dianggap paling mampu memberikan manfaat untuk dirinya, sehingga itu memberikan kepuasan untuk dia gitu. Nah, dalam ekonomi Islam itu disebut dengan apa teman-teman? Betul sekali, utility. Namun, kepuasan manusia itu juga memiliki batas teman-teman. Karena semakin sering dikonsumsi, maka nilai kepuasan itu akan semakin berkurang, akan semakin turun. Selain itu, di kehidupan sekarang nih, banyak keputusan konsumsi yang diambil oleh masyarakat itu hanya karena dipengaruhi oleh tren, oleh sikap gegabah atau FOMO sesaat. Itu akibatnya banyak orang lebih fokus mengejar kepuasan sesaat itu teman-teman dibanding ia mempertimbangkan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Karena itu nih, ekonomi Islam itu hadir dengan konsep keberkahan. Oh my god! Wow! Hadir dengan konsep keberkahan sebagai penyeimbang. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi itu bukan hanya mencari rasa puas, tetapi juga memperhatikan nilai halal, nilai manfaatnya, nilai dampaknya bagi kehidupan dia selanjutnya. Jadi manusia itu tidak hanya diajarkan untuk bagaimana memperoleh kepuasan, tetapi juga bagaimana menggunakan harta dengan bijak dan tidak berlebihan, tetapi tetap mempertimbangkan nilai moral dalam setiap keputusan ekonomi yang diambilnya teman-teman.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam podcast singkat kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang sudah menjadi referensi saya dalam membahas konsep utility dan juga keberkahan ilmu ekonomi kali ini, seperti Adi Warman Karim, M. Umar Capra, dan lain sebagainya. Karena dengan pemikiran dan pandangan beliau, saya dapat memahami konsep relevan mengenai utility, mengenai perilaku konsumsi, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Jadi itu buku sangat recommended sih. Kalau kalian ingin memperdalam tentang ekonomi Islam, itu coba deh baca bukunya Adi Warman Karim, itu cocok banget sih. Oke, mungkin cukup sekian ya videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, walaupun banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wow.